Daripada mati katanya. Ya seharusnya mati aja. Daripada makan yang haram gitu. Coba dijawab dulu. Baik. Ya. Anda bawa di surah Al-Baqarah ayat 173 Iya. tentang haramnya. Sesungguhnya dia hanya mengharapkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembeli dengan tidak menyebut nama selain nama Allah. Iya. Akan tetapi siapa yang keadaan terpaksa diperbolehkan, Pak, dalam keadaan terpaksa. Nah, Tetapi jangan berlebih-lebihan. Tunggu dulu. Kan Anda bertanya, iya. saya menjawab. Nah, di sini ayat ini, ya, sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembeli secara sah menurut ketentuan agama Islam, ya. Iya. Dan kedua, darah yang hasilnya mengalir bukan limpah, dan hati yang aslinya memang beku. Terus? Nah, di sini inilah bentuk keadilan Allah ketika kita di dalam keadaan darurat. Tidak ada makanan yang lain. Ketika Anda mengatakan masih banyak makanan, Pak. Makan kayu itu kan bukan makanan, Pak. Ya, Mau artinya makan begini loh, rumput Bang. itu kan bukan makanan, Pak. Tapi Nah, halal ini kan? salah. Tunggu dulu. Nah, ini salah satu ujian bagi kami orang-orang beriman. Ketika dikatakan haram, kita tidak memakan. Kecuali ada kecualinya. Kecuali dalam keadaan darurat. Itu Anda harus pahami. Di ayat Al-Baqarah itu ada itu kecualinya itu, ada. Ya, itu saya terangkan tadi. Anda mendengarkan tidak? Itu Di bukan Al-Baqarah ayat 173. Itu kan Itu saya bukan sudah fikih. terangkan tadi. Tapinya itu bukan fikih, Bang. Hah? Bukan, ini Tapinya itu bukan ilmu Al-Quran. fikih. Bukan masuk ke ilmu jabaran fikih dulu. Ini kan Al-Quran, ayat Al-Quran ini. Di Al-Baqarah ayat 173. Oh, bawa. Aku nggak bisa on cam, Bang. Coba dibacakan, Bang. Di sini sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi. Iya. Ya. Ya. Dan daging hewan yang disembeli dengan menyebut nama selain Allah. Iya. Akan tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Memang benar ayatnya demikian, Bang. Ya, dalam keadaan terpaksa diperbolehkan, tetapi jangan berlebihan. Apa yang salah, Pak? Ketika dalam kondisi terpaksa tidak ada makanan lain selain babi itu sendiri, diperbolehkan, tetapi jangan berlebih-lebihan, kan begitu? Nah, begini maksud saya, Bang. Makanya kalau udah halal, halal aja. Kalau haram, haram aja gitu maksudnya loh, Bang. Itu mau Anda. Enggak, maksudnya Itu mau Anda. Nah, ketika tunggu dulu ya. Saya nanti giliran saudara. Iya. Nah, kami umat Islam, Pak, apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu, ketika dikatakan haram, kami ikuti. Nah, ketika dikatakan dalam keadaan darurat, kami lakukan juga. Itulah Islam. Berbeda di dalam kitab saudara. Babi haram digesok. Babi dikatakan jelas, siapa yang memakan babi akan dilenyapkan. Tuhan akan melenyapkan dia. Tetapi dimakan. Apakah ini yang dikatakan orang beriman? Tentu tidak. Nah, di dalam Islam kan Anda membawa di Al-Baqarah ayat 173, kan jelas. Di sini kan sudah dikatakan, akan tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa diperbolehkan, nggak apa-apa makan. Tetapi jangan berkali-kali, ketika nanti ada makanan lain, jangan lagi menyentuhnya. Itu loh. Simple, Pak. Jadi begini, Bang, analoginya. Nah, apalagi? Saya analogikan gini, Bang, ya.
boleh makan babi, tapi kan gitu. Kalau terpaksa, boleh mencuri, tapi boleh merampok, tapi boleh berzina, tapi ini yang saya kira standar ganda gitu loh. Ya, oke. Nah, Kalau Anda mengatakan boleh berzina tapi coba kalau ayat-ayat itu ada tidak? Di mana Ada tidak ayatnya? ayat-ayat Boleh itu? boleh Boleh merampok nggak tetapi mencuri, boleh berzina di berzina mana? tapi Ya, silahkan tunggu dulu tunjukkan. teman-teman. enggak, kan aku udah bilang Coba tadi tunjukkan coba. Kan ini perkara enggak. perkara perkara Kita makanan, Pak. enggak gini Bang, kita kembali ke topik. Saya kan bilang tadi Ya. analogi. Kalau seharusnya kan kalau haram haram gitu loh. Biar Iya mampus, mau biar Anda. mati. Biar mati toh juga ke surga tapi jangan makan yang haram gitu. Kan ini sudah ketetapan Allah, Jadi solusi Tuhan buat hambanya. Tuhan Solusi enggak ketika, tunggu dulu, ketika kita berada di satu tempat, iya. nah tempat Men- itu tidak ada makanan lain Mending selain mati. B2, apa boleh buat? Kan Mending begitu. mati, Bang. Tunggu dulu lah. Nanti Iya. saya tanya balik ya. Iya. Ketika dalam kondisi darurat kan sudah dijelaskan dalam ayat ini. Ya, Anda sendiri mengakui Pak betul. Kan di sini akan tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa, artinya dalam kondisi darurat. Apa yang salah, Pak? Nah, kalau Tuhan Iya. sudah berfirman Kalau bujinya seperti ini, kami mau gimana? Tetapi bukan berarti dalam keadaan sempurna seperti ini ada makanan, ada ikan, ada nasi, enggak diperbolehkan, Pak. Itu haram. Tetapi dalam kondisi darurat, yang dikatakan kondisi darurat, tidak ada makanan lain daripada mati dalam kelaparan, mending makan. iya saja begini Bang ya. Ya. Tidak ada makanan lain boleh kan gitu kan. Seharusnya kan lebih baik mati Bang. Kan Enggak. Kalau toh juga kita ke langsung surga. mati, Pak, kalau kita langsung mati nggak masalah. Toh juga ke surga kan gitu maksudnya. Kalau kita langsung mati nggak masalah. Kalau Iya. tersiksa, ya kan begitu. Iya betul. Itu Nah, menzalimi diri sendiri, Anda membantah data-data ini berdasarkan pola pikir saudara. Seharusnya membantah ayat ini menggunakan argumen lain, gitu loh. Ini pola pikir Bukan. umum loh yang saya pakai loh. Tuhan kok nggak sportif? Itu Itu Kok sudah nggak ketentuan seperti- daripada Allah, Bapak. artinya yang di bawah ini pun kurasa banyak yang sepakat dengan aku loh. Tunggu dulu. Silakan. Iya. Yang tidak sportifnya bagaimana, Pak? Menurut Anda? Kalau haram Apakah haram. sportif? Tunggu dulu. Apakah sportif ketika Anda berada di tempat tersesat Anda seumpamanya ya? Tersesat satu pulau. Anggap aja di pulau, tidak ya. ada makanan lain. Tunggu dulu. Tidak ada makanan lain. Sedangkan babi ini sudah diharamkan, sudah ketetapannya haram. Iya. Apakah Anda saya bertanya secara logika sama Anda. Apakah Anda memakannya atau tidak? Seharusnya kalau Tuhan saya Bukan mengharamkan. seharusnya, Pak. Saya tidak bertanya seharusnya. Anda bertanya dulu, jawab dulu. Apakah Anda memakan atau tidak? Nanti kita masuk di Bible. enggak begini. Kalau Tuhan saya mengharamkan, saya nggak makan loh. Di Lebih baik dalam mati. Bible, Bapak, Ya. ya itu babi haram. Kenapa Anda memakannya? Padahal ada makanan lain. Enggak, tuh kita tuntaskan dulu satu-satu. Makanya Nanti kalau- jangan dulu ke situ. Nanti kalau- iya, saya tuntaskan kalau- ini. Kalau langsung ke Bibil, kalau ke Bibil lo banyak lo yang diharamkan di bilangan itu. Unta gitu, belut, Iya. Tapi babi haram. babi haram. Ya, silakan.
Ketika Anda di pulau, nah sedangkan yang hanya ada di situ, contoh bangkai bom-bom. Ya, lanjut. Apakah Anda memakan bangkai bom-bom itu dalam keadaan Anda kelaparan? Orang lapar, Pak, bisa membuat orang berpikiran aneh-aneh. Orang lapar. Itu Anda harus pahami secara logika. Saya nggak mau menggunakan kata B2, pasti Anda mengatakan saya santap karena Anda makanan Anda ini memang. Nah, tetapi saya memberikan satu ilustrasi, seandainya ada bom di situ terkapar, mampus dia di situ. Tetapi Anda tidak menemukan makanan dan Anda tidak ada makanan selain bangkai bom di situ yang terkapar. Sedangkan Anda dalam kondisi kelaparan, apa yang Anda perbuat? Ya. Kebetulan saya nggak makan bangkai, ya nggak saya makan lah. Anda Itu aja jawabannya simpel. Itu jawaban terpaksa. Pak, orang lapar, Pak, bisa melakukan apapun saja. Orang lapar. Ini secara umum, Pak. Jangan Anda menjawab karena dalam kondisi sekarang Anda kenyang. Nih kita di sini salah satu berinteraksi. Seandainya dalam kondisi keadaan kelaparan dengan terdampar satu pulau. Enggak, kalau jawaban dari saya memang itu, Bang. Simpel. Baik. Kebetulan bangkai nggak saya makan. Kebetulan bangkai nggak saya makan gitu loh. Oh, nggak makan. Ya artinya biar bagaimanapun saya nggak tetap tidak akan makan. Alasannya itu apa? Ya memang nggak mau makan bangkai. Alasannya apa, Pak? Lepas dari iman dulu ini ya. Ya. Alasannya apa, Pak? Ya. Memang nggak makan bangkai. Iya, Anda dalam kondisi kelaparan dan realita ketika kita menontonnya film-film orang-orang terdampar di laut, di pulau, mereka ini sembarang dia makan. Ini logis, Pak. Iya. Kalau hanya menjawab sesuka hati karena Anda dalam kondisi kenyang, itu namanya jawaban seenak kita. Nah, kita ini berpikir ya. Kita berpikir seandainya kita dalam keadaan ya, kita diperhadapkan dengan keadaan kelaparan satu pulau, tidak ada makanan lain selain bangkai itu. Kalau saya tidak munafik, saya makan, Pak. Ini pikiran secara logika. Itu kan bagi pribadi abang, ya jangan samakan lah. Anda kan munafik di sini, Pak. Nggak mau menjawab secara transparan. Enggak, baik, kita memang ya. Oke, baik. Aku prinsipnya gitu. Iya, kalau baik. haram aja, jangan ada tapinya gitu. Iya, baik. Saya sudah menjelaskan, Anda mau terima atau tidak itu derita Anda, ya. Sekarang saya mau masuk di Bible. Saya mau masuk di Bible. Di Bible jelas-jelas babi haram. Datanya banyak, Pak. Babi haram. Pertanyaan saya, kenapa Anda memakannya? Iya. Bukan cuma, biar saya jelaskan ya. Kebetulan aku nggak bisa buka data. Saya butuh jawaban. Mengapa Anda memakannya? Dalam kitab bilangan ya, kalau kita mengutip kitab bilangan ya, yang haram bukan cuma babi sebetulnya. Nanti saya jelaskan tentang babi. Saya perkara babi aja. Saya katakan. Akan Anda menyatakan tadi kalau sudah haram tetap haram. Saya nggak makan. Itu kan narasi Anda. Babi ini diharamkan. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus, babi diharamkan. Mengapa Anda memakannya? Jadi begini. Babi diharamkan kan bagi umat Yahudi, Bang. Sampai sekarang saya kan tidak berbicara Yahudinya. Ya, di dalam Bible, saya bukan Yahudi loh, Anda Bang. pengikut Yesus atau bukan? Pengikut Yesus sekarang. Berarti Anda sudah membenarkan narasi Anda bahwa Yesus hanya diutus untuk Bani Israel, bukan untuk Anda. Dengar, Bang.
Ada dengar pengajaran lagi. Saya katakan Anda mengimani tidak Bible? mengimani. Baik, kalau Anda mengimani di dalam Bible di Imamat 11 Ya. ayat 7 babi diharamkan. Kenapa Anda memakannya? Sebetulnya itu Oh, ilustrasi, Bang. Pertanyaan saya Ilustrasi. simpel, Pak. Di dalam Bible Iya. di ayat ya Imamat 11 nomor 7 babi haram. Iya. Kenapa Anda memakannya? Tunggu saya jelaskan, Bang. Itu Sebelum ilustrasi. Anda menjelaskan, saya baca tambahkan lagi dalil-dalilnya ya, konsisten saudara. Anda tadi mengatakan pimplang. Di sini dijelaskan ya, tunggu dulu ya. Di Yesaya 6 nomor 17. Mereka yang mengkuduskan dan mentahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengahnya yang memakan daging babi dan binatang-binatang jijik serta tikus. Mereka semua akan dilenyapkan sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan melenyapkan pemakan babi. Pertanyaan saya, kenapa Anda memakan babi sedangkan di dalam Bible itu sendiri yang Anda imani itu diharamkan, Pak? Begini, abang nggak mau mendengarkan sih. Aku ngomong Saya sepotong udah mau langsung mendengarkan jawaban saudara. Iya. Alasan Anda mengapa memakan babi sedangkan babi itu diharamkan. Jangan pimpelan, Pak. Iya, begini Bang ya, sesudah Yesus datang ke bumi ya, kan aku datang bukan untuk menghilangkan Taurat kan gitu Bang ya, aku datang untuk menggenapi. Nah, artinya Bang, kami di agamaku sekarang ini ya, bukan perkara makannya. Artinya gini, apa yang aku makan akan keluar ke jamban gitu loh. Jadi mau dimakan juga boleh, mau nggak dimakan juga nggak apa-apa gitu. Nah, itu yang namanya standar ganda, Pak. Bukan. Hah? Nah, ini yang dikatakan gabrul, Pak. Enggak. Begini loh Bang. Kalau Apa mau begini lagi? itu Bang ya, yang diharamkan itu ya Bang ya. Bukan di bilangan. Di Enggak, Imamat. Aku dari Imamat itu ya. Yang diharamkan bukan cuma babi Bang. Babi, Saya tidak berbicara yang lain, Pak. Saya fokus di babi. belut, yang Iya, berkuku. terserah. Nah, Saya nggak banyak, berbicara yang lain, Pak. Kita fokus di babi aja. Iya. Pertanyaan saya simpel, Pak. Pertanyaan yang sama Anda sodorkan kepada Ikan saya. lele, ikan lele. Baik. Pertanyaan Anda kepada saya sodorkan kembali. Saya kembalikan lagi pertanyaan saudara kepada Anda. Iya. Kenapa Anda memakan babi? Sedangkan di dalam Bible saudara mengharamkan babi. Ya udah aku jelaskan tadi Bang. Apa penjelasannya? Ya mau Bukankah artinya di gini. Imamat 11 nomor 7 Artinya begini babi itu Bang. haram? Kalau bagi yang saya pahami ya, artinya PLI itu udah tinggal sejarah. Yang kami imani PB gitu loh. Sesudah Yesus Yesus datang kan udah berkata. PB. Nah, Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? menggenapi. Di sini Yesus mengatakan, Lantaran janganlah begini. kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyediakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Artinya Yesus ini pelaku hukum Enggak, Taurat. begini Bang. Begini. Yang kami Kristen juga sekarang ini Bang. Yang Saya Kristen. tidak bertanya Kristen, Pak. Tunggu. Kalau Kristen itu bebas. Saya bertanya Banyak. berdasarkan Bible, Pak. Banyak nggak makan babi loh. Saya bertanya tentang di Bible. Iya. Mau kebetulan aku udah pernah cicipi ya, sesudah aku dibaptis sudah ku cicipi juga, rupanya enak juga kan gitu. Artinya kami Kristen Bang, bukan perkara makan itu bukan perkara makan. Dengarkan Artinya- jawab. Saya tidak pernah bertanya kepada Kristen. Kalau Kristen ditanya semua halal, Pak. Tetapi saya merujuk ke dalam Bible. Di
di dalam Bible babi itu haram. Di Yesaya 6 nomor 17 ya. Pemakan babi itu akan dilenyapkan oleh Tuhan. Itu. Pemakan babi. Makanya Bang, aku bilang tadi, aku datang bukan untuk mengapakan Taurat kan gitu kan, menghilangkan Taurat. Aku datang menggenapi. Berarti tetap berlaku, Pak. Tetap berlaku ketika Yesus berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Iya berlaku. Ini pernyataan Yesus loh. Berlaku Bang. Ada yang nggak makan. Berlaku kenapa Anda langgar? Ya aku bukan mengutip dari ayat itu lagi. Berlaku tetapi Anda langgar. Anda sendiri yang mengatakan berlaku. Mengapa Anda langgar? Artinya begini Bang, dari sekian banyak lagi. umat Kristen, nggak semua mengkonsumsi itu loh Bang. Saya tidak bertanya umat Kristen, saya membaca Bible. Sedangkan Anda mengakui tadi memakan B2. Ya. Nah, di sini di kata Yesus, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Udah jelas Bang, abang aja nggak memahami. Mau makan silakan. Kok nggak memahami? Ente memakan babi, tetapi menyalahkan saya. Di sini Yesus berkata, di Yesus ini begini loh Bang, tidak pernah meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Beda Bang. Lalu di kitab kita Bang, begini memakan babi. Di kitab abang kan daging babi haram tapi kalau terpaksa halal kan gitu. Jadi beda Bang. Kita konsisten di situ Pak. Ketika kita membahas di dalam Al-Quran, ini konsisten Pak. Iya. Kenapa saya katakan konsisten? Dengarkan. Kalau merujuk ke dalam Al-Quran, dengarkan. Udah, abang dengarkan dulu penjelasan saya. Di dalam Al-Quran dikatakan babi haram dalam kondisi normal. Ketika kondisi darurat, artinya tadi kan saya sudah jelaskan. Dalam kondisi darurat tidak ada makanan lain, boleh dimakan. Anda dalam kondisi normal memakan babi. Sedangkan di dalam perjanjian lama babi itu haram. Yesus juga mengikuti itu. Yesus tidak makan babi Pak, karena Yesus adalah pelaku Taurat. Abang nggak menganalisanya secara benar-benar loh Bang, antara kedua kitab ini. Beda kan gini Bang ya, biar aku bilang sama abang kan. Di kitab abang itu haram. Kalau terpaksa halal. Udah Bang. Tidak ada mengatakan terpaksa halal. Di mana? Di sini dengarkan karena kembali lagi di dalam Al-Qur'an. Berkali-kali saya jelaskan ya. Berkali-kali saya jelaskan. Di sini dikatakan, tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa atau kondisi darurat. Kondisi darurat boleh kita makan. Iya kan kalau aku bilang tadi, tapi kalau terpaksa halal. Menurut aku tadi di sininya wahyu Allah ini bukan halal. Siapa yang mengatakan halal? Di sini diperbolehkan. Jadi kalau bukan berarti halal. Beda-beda narasinya Bang. Kalau dikatakan dalam keadaan terpaksa, bahkan di sini Pak, dengarkan dulu. Ditakwil lagi bahkan di sini kita dilarang berlebih-lebihan. Itu tafsirannya dilarang berlebih-lebihan. Iyalah ditakwil lagi. Bukan halal. Ini dalam kondisi terpaksa. Paham itu kan tidak dalam kondisi darurat. Ini kan saya tidak perlu bertanya kepada saudara. Coba Anda lihat ya, ketika ada film itu kadang ada film tuh terdampar di laut. Tidak ada makanan lain, kadang kala temannya yang dimakan, Pak. Itu normal bagi orang-orang yang dalam kondisi keadaan lapar, normal itu, Pak. Nggak usah dulu menjauh dulu, Bang. Yang tentang yang tadi dulu, abang kan takwil itu, merubah makna. Kok saya rubah? Siapa yang rubah? Bahkan Anda yang menambahkan, jangan tambah-tambahkan Al-Quran saya. Tapi kalau terpaksa, kan bisa dimakan. Kalau bisa dimakan udah halal loh, Bang. Di mana tertulis halal di situ? Memang nggak tertulis halal, tapi kalau bisa dimakan kan makanya halal. Jangan mengatakan halal, beda narasinya. Nanti dihalalkan, tidak. Di sini dikatakan
Abang beda Akan tafsirannya. tetapi siapa yang dalam keadaan terpaksa atau dalam keadaan darurat, kan begitu. Abang beda tafsirannya, UAS beda tafsirannya lagi. Kok nggak ada beda? Kalau Anda membawa ayat ini lebih lebih tepat, ya tafsiran yang dijelaskan oleh UAS. Beliau itu berpendidikan, ya. Nah, kenapa saya bawakan di dalam Bible saudara? Jelas di situ gabrulnya. Kristen tentu memakan babi. Sedangkan di dalam Bible, babi itu haram. Tetapi saya tidak bertanya ke Kristen. Kalau Kristen ditanya semua halal. Seandainya meja bisa dioseng-oseng, meja juga dimakan. Ya, kapal selam bisa dikari, kapal selam juga bisa dimakan. Itu Kristen. Abang Coba. nggak paham, seharusnya bertanya. Saya Kristen bertanya kepada Anda, coba jawab. Coba jawab Gini, saya. Bang, gini, Di Bang, mana gini, Bang. babi Gini, Bang. Tunggu dulu. Ya. Dengarkan. Saya kan Anda kan menyuruh saya bertanya, saya tanya Anda. Di mana Yesus menghalalkan babi? sebetulnya kalau secara Bukan sebetulnya, jawab dulu di mana Yesus menghalalkan babi, Pak. secara letter tidak ada. Coba begini perkataannya, Bang. Apa yang kau makan dari mulutmu akan ke. Jadi bukan perkara makan, Bang. Di sini hati. Mau apapun kau makan, Bang, mau tanah, mau apapun, kalau hatimu bersih, Bang, tulus, itu yang menyelamatkan. Bukan artinya perkara makan menyelamatkan. Abang nggak makan babi, abang bisa pastikan abang 100% ke surga? Kan nggak juga kan? Oh, beda lagi itu, itu Bang. kan Jangan perbedaannya. jangan main beda-beda konsepnya. Jangan dilari-larikan ketika kita memang berdialog. itu. Kita kan berbicara Jadi B2 begini, di Bang. sini, Pak. Begini. Saya tanya dulu, Abang. Contoh, Pak, gini Pak, dulu, saya Bang. tanya Gini simpel dulu, Bang. pertanyaan saya berdasarkan Bible. Dengarkan. Enggak, gini Anda dulu, kemana-mana. dulu. B2 babi di dalam Bible itu haram atau tidak? Tunggu dulu, Bang. Abang bertanya Jawab, terus, Abang jawab, coba. Babi di dalam Bible haram atau halal? Kalau makan makanan yang haram itu, Bang, kan berdosa kan, Bang? Berdosa kan, Bang? Kalau yang haram dimakan berdosa kan? Ya. Abang nggak makan babi, kan nggak berdosa, Abang? Nggak berdosa kan? Bisa Bang pastikan 100% Abang ke surga? Kalau saya bertakwa, tunggu dulu. Kalau saya bertakwa, mengikuti semua perintah-perintah yang sudah ditetapkan oleh Allah, itu dipastikan masuk surga, Pak. Enggak, gini masalah ini dulu. Anda mau bertanya apa? Ketika Allah sudah berfirman, orang-orang yang bertakwa akan masuk surga. Ketika saya bertakwa, saya masuk surga, Pak. Nah, sekarang Abang nggak makan babi, Abang nggak berdosa kan? Abang nggak makan babi. Bukan hanya babi, Pak. Ini kan kita dialogkan babi. Memang Walaupun semua, Anda tidak begini, memakan, Bang. tunggu dulu. Rata-rata Walaupun yang saya- tunggu dulu. Anda bertanya ke saya. Kawan Muslim yang saya lawan debat, Bang, rata-rata takwil semua, Bang, itunya. Bisa Kok ditafsir takwil? ke sana, ke sini. Coba Anda jawab coba. Bisa Babi ditafsir haram ke tidak di sana, dalam Bible. ke sana, Coba ke sana, ke sana. ente Tafsir jangan terus. ngarang-ngarang. Babi haram tidak di dalam Bible. Di dalam Taurat halal, Bang. Haram, Bang. Di mana halal? Saya Haram, tanya, haram, di dalam haram. Bible haram tidak babi? Haram, Bang. Apakah Yesus pelaku Taurat? Apakah Yesus membatalkan hukum Taurat? Begini, Jangan Bang. begini. Inilah ente. Ketika merujuk di dalam Bible, haram babi. Kenapa Anda memakan babi? Abang dijelaskan ngeyel. Coba dalam tunjukkan datanya di mana Yesus menghalalkan babi. Tunggu, dalam hukum Taurat itu, Bang, dalam 10 hukum Taurat yang diterima Musa di Gunung Sinai, Bang, nggak ada di sini tuh tertulis makanan halal haram, nggak ada, Bang. Sesudah Taurat